Pemirsa, dua kelompok warga di Makassar terlibat tawuran. Polisi yang hendak membubarkan tawuran justru diserang warga dengan petasan. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran. Namun bukannya membubarkan diri. Salah satu kelompok dari kubu yang bertikai justru menyerang petugas dengan busur panah dan melempar petasan. Kedua kubu saling serang menggunakan anak panah, petasan, dan bom molotov berdaya ledak rendah. Juga mengamankan sebanyak 6 remaja yang mana pada saat kami sisir di beberapa tempat. Keenam remaja tersebut beserta dengan barang bukti berupa panah, busur, dan pelontarnya kami serahkan ke pihak Polsek Talo. Polisi yang menyisir ke sejumlah lorong di lokasi tawuran menangkap 6 orang pelaku dan menyita sejumlah barang bukti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, satu persatu anak buah John Kay ditangkap polisi. Dari 12 pelaku, 5 diantaranya sudah ditangkap dan menyerahkan diri. Polda Metro Jaya kembali menangkap anak buah John Kay yang terlibat kasus penyerangan dan penganiayaan. Dari 5 pelaku yang kini sudah ditahan polisi, 1 diantaranya menyerahkan diri karena takut mendapat serangan dari kelompok lain. Polisi memburu 7 pelaku lainnya yang masih buron. Ada 1 DPO yang menyerahkan diri di daerah Depok, di Polres Depok. Inisialnya adalah T. Ya, sudah kita ambil koordinasi dengan Polres Depok. Setelah kita lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan T ini masuk di dalam klaster yang di Kosambi. Jadi ada 6 pelaku di Kosambi, yang 2 DPO yang saya sampaikan. Yang pertama inisialnya M, yang kedua adalah T. Ya, jadi T ini sudah kita dapat menyerahkan diri ke Depok. Dia menyerahkan diri karena merasa tidak tenang. Seorang dukun di Cipayung, Depok, Jawa Barat ditangkap polisi karena mencabuli wanita. Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan mencabuli 4 wanita dengan modus mandi kembang. Polisi menangkap pria berinisial AS, warga Cipayung, Depok, Jawa Barat. Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan ditangkap karena mencabuli 4 orang wanita. Tersangka membuka praktek perdukunan dengan ritual mandi kembang. Pelaku menyatakan ritual mandi kembang untuk mensucikan diri serta menarik daya pikat. Turunan dari orang tua ya. Dari turun-menurun dari keluarga aja, sesuai keluarga aja. Cuma buat keluarga ngobatinnya. Keluarga emang yang ikut juga keluarga aja. Kombes Pol Aziz Andriansyah mengatakan pelaku sudah melakukan aksinya sejak 2019. Saat diperiksa, para korban yang melapor mengaku telah dicabuli saat melakukan ritual mandi kembang di rumah pelaku di kawasan Cipayung. Dalam 1,5 tahun ada beberapa korban yang selama ini masih terdata baru 4 korban saja. Namun berikutnya ada keluhan atau komplain dari salah satu korban bahwa mereka telah dijamah, telah dicabuli, dan bahkan ritual tersebut sia-sia atau tidak membawa efek atau dampak bagi pribadi dari korban tersebut. Atas perbuatannya pelaku diancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK resmi menahan Direktur Utama PT Hempus Transportasi Kimia Taufik Agustono atas kasus suap terhadap mantan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Taufik ditahan selama 20 hari pertama di rutan KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Direktur Utama PT Humpus Transportasi Kimia Taufik Augustono. Taufik merupakan pemberi suap mantan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso dalam kasus kerjasama pengangkutan bidang pelayaran. Sebelumnya KPK telah menahan 3 orang dalam kasus ini, yakni Bowo Sidik, Asti Winarsi, serta Indung. Ketiganya telah menjalani proses peradilan. Taufik Augustono akan ditahan selama 20 hari ke depan 15 Juli di Rutan KPK Kafling C1. 2019 yang lalu tentunya. Nah, TAG selaku direktur pada PT HTK ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Oktober 2019. Ini adalah merupakan pengembangan perkara kerjasama pengangkutan bidang pelayaran yang berawal dari kegiatan tangkap tangan pada tanggal 28 Maret yang melibatkan Saudara Bowo Sidik Pangarso, anggota DPR RI yang pada periode 2014-2019 sebagai pihak penerima tentunya. Sebelum ditahan di Rutan KPK, Taufik akan menjalani masa karantina atau isolasi selama 14 hari sebagai bentuk protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan.